Sobat Syariah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan saya Nurjana Arahmat, mahasiswa dari kampus Khairul Kota Ternate Maluku Utara, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, yang dimana saat ini saya sudah berada di kampus Khairul Kota Ternate Maluku Utara di depan Fakultas Ekonomi. Nah, pada video kali ini di part 7 saya akan menyampaikan materi dimulai dari part 1 sampai part 6. Jadi, mari kita simak bersama-sama mengenai penjelasan materi yang akan saya bawakan. Nah, sekarang masuk ke materi bagian 1, pengertian dasar. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Seperti Al-Quran dan Sunnah, semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Sementara itu, ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang umum diterapkan di banyak negara, dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan. Sekarang ke bagian 2, prinsip-prinsip utama. Sekarang bagian 2, prinsip-prinsip utama ekonomi syariah. Yang pertama, tidak ada riba atau bunga. Yang kedua, transaksi harus jelas dan transparan. Yang ketiga, harus ada manfaat bersama. Yang keempat, dilarang berinvestasi pada bisnis yang haram. Yang kelima, keadilan dan keseimbangan adalah kunci. Sekarang kemudian ekonomi konvensional, yaitu yang pertama, bunga sebagai instrumen utama. Yang kedua, fokus pada profitabilitas. Yang ketiga, bebas dari aturan agama. Bagian ketiga, perbedaan dalam produk keuangan. Perbedaan yang paling nyata terlihat pada produk keuangan yang ditawarkan. Tabungan di bank syariah, tabungan berbasis bagi hasil, sedangkan di bank konvensional biasanya ada bunga. Investasi, yaitu investasi syariah hanya pada aset yang halal, seperti properti syariah atau saham perusahaan yang tidak terlibat dalam bisnis haram. Kemudian pembiayaan syariah menggunakan akad jual beli atau bagi hasil, berbeda dengan pinjam konvensional yang berbasis bunga. Bagian 4, dampak terhadap masyarakat ekonomi syariah tidak hanya tentang keuntungan finansial, tapi juga dampak positif terhadap masyarakat seperti meningkatkan keadilan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat nilai-nilai moral. Kemudian bagian 5 yaitu proses implementasi bisnis. Proses implementasi bisnis pada ekonomi konvensional mengacu kepada aturan-aturan yang dianggap benar oleh manusia saja, sedangkan bisnis syariah mengacu pada kaidah hukum Islam sebagai panutan dalam proses implementasinya. Ekonomi syariah juga melarang jenis produk yang dianggap merugikan manusia, seperti minuman keras, babi, narkoba, hasil korupsi, barang curian, barang selundupan, dan hal-hal lain yang diharamkan oleh Islam. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional pada praktik bisnis. Ekonomi Islam bertumpu pada ajaran tauhid dan peraturan negara, sedangkan ekonomi konvensional berdasar pada peraturan yang berlaku di negara. Prinsip dasar ini akan memengaruhi bagaimana manajemen di kedua sistem ekonomi ini akan berjalan. Berikut ini penjelasan yang dapat bisa Anda paham mengenai perbedaan manajemen di antara keduanya dalam praktik bisnis. Nah, yang pertama yaitu modal awal. Bisnis konvensional memiliki sumber modal yang tidak terbatas, karena bisnis ini tidak berfokus pada sumber modal tersebut berasal. Sedangkan dalam bisnis syariah, Anda harus memastikan modal awal tersebut bersumber dari apa yang dihalalkan dalam agama Islam. Selain itu, Anda juga harus meminimalkan penggunaan modal awal dan hasil riba, agar bisnis yang dijalankan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, sistem bisnis. Bisnis syariah menggunakan akad tertentu untuk setiap transaksi yang dilakukan. Berbeda halnya dengan bisnis konvensional yang biasanya tidak menjadikan akad tersebut sebagai perhatian utama. Namun, pada praktik transaksi ekonomi konvensional tetap menggunakan surat perjanjian yang sah. Perbedaannya adalah ekonomi Islam menggunakan prinsip muamalah yang sudah diatur oleh syariah, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengacu pada syariah. Yang ketiga, dasar bisnis. Al-Quran dan hadis adalah dasar dari setiap transaksi jual beli yang dilakukan pada ekonomi Islam. Ekonomi Islam berfokus pada bagaimana konsekuensi dari setiap perilaku bisnis yang dijalani. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang menjadikan manusia sebagai tolak ukur. Yang keempat, proses implementasi bisnis. Proses implementasi bisnis pada ekonomi konvensional mengacu kepada aturan-aturan yang dianggap
bisnis konvensional berfokus untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sedangkan bisnis syariah lebih memperhatikan aspek manfaat serta kaidah agama Islam, sembari memperoleh imbalan dari hasil kegiatan usaha. Dalam sektor perbankan, keuntungan bisnis konvensional dapat diambil bunga. Lain halnya dengan bisnis syariah yang memiliki sumber keuntungan dari sistem bagi hasil. Selain itu, aktivitas jual beli dalam bisnis syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga menjadi bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke materi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Era digital telah membawa transformasi besar dalam perbankan. Bank syariah harus beradaptasi dengan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin digital sampai selfie. Ini mencakup penggunaan aplikasi mobile dan platform online yang memudahkan transaksi dengan pesatnya perkembangan era digital. Diharapkan dapat dikelola dengan baik agar lebih produktif, dapat digunakan, dan dapat dimanfaatkan secara luas. Sehingga tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan tertentu, tetapi juga masyarakat luas. Dengan demikian, teknologi harus dikembangkan di seluruh sektor keuangan untuk membangun kehidupan yang makmur, praktis, dan memudahkan orang banyak. Perbankan keuangan syariah sebagai perekonomian yang berbasis syariah menduduki posisi sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Berdirinya perbankan syariah merupakan wujud pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip hukum dagangan Islam. Perbankan syariah adalah perbankan keuangan yang beroper berdasarkan prinsip syariah Islam. Perbankan syariah terdiri dari bank dan non-bank. Bank adalah perbankan yang mempunyai misi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, memberikan pelayanan terkait keuangan lainnya yang bermanfaat, dan membantu meningkatkan pemerataan taraf hidup masyarakat. Non-bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan dan secara tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat, tabungan syariah, giro, syariah pasar, deposito syariah, pergadaian syariah, dan lain-lain. Untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, berbagai strategi dan solusi diperlukan untuk menghadapi tantangan dengan memanfaatkan peluang dalam era digital untuk optimalisasi perbankan syariah. Ini termasuk kerjasama lintas batas, di mana negara dengan lembaga keuangan syariah dapat berbagi teknologi dan pengetahuan untuk memperkuat ekosistem lembaga keuangan global. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip yang perbankan syariah dan manfaatnya sebagai pertumbuhan ekonomi yang adil sangat penting. Di sisi lain, pengembangan infrastruktur digital yang mendukung seperti platform finansial syariah dan aplikasi teknologi keuangan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi ekosistem perbankan syariah. Infrastruktur teknologi perbankan syariah di era sekarang ini, infrastruktur teknologi informasi yang kuat adalah kunci untuk mendukung operasi bank syariah. Dengan server yang handal dan jaringan yang cepat, bank dapat memberikan layanan yang lebih baik. Keamanan data juga harus menjadi prioritas utama dalam infrastruktur ini. Berikut efisiensi operasional, mengoptimalisasi banyak proses, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, peningkatan layanan pelanggan, memberikan layanan 24/7, akses mudah melalui berbagai perangkat, dan personalisasi layanan. Selanjutnya, keamanan data, melindungi data nasabah yang sensitif dari ancaman siber. Selanjutnya, kepatuhan regulasi, memastikan bahwa semua operasi sesuai dengan regulasi perbankan syariah. Selanjutnya, kolaborasi dengan pihak lain bank syariah dapat menjalin komitmen atau kemitraan strategis dengan perusahaan fintech untuk memperkuat infrastruktur teknologi bank syariah. Selanjutnya, inovasi produk, memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang lebih cepat dan fleksibel. Kemudian, sementara itu, dengan berkembangan di era digital, perlu pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan prinsip syariah, menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin kemurnian syariahnya dan dapat diterima masyarakat luas dan dunia internasional. Seperti 1. Market driven, pengembangan jaringan kantor syariah diserahkan sepenuhnya kepada kehendak besar, yaitu interaksi antara masyarakat yang membutuhkan produk dan jasa perbankan syariah dengan investor atau lembaga perbankan yang menyediakan pelayanan jasa perbankan.
perbankan syariah. Bank syariah harus mampu membaca kehendak pasar dan memberikan pelayanan terbaiknya. Yang kedua, fair treatment. Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan tidak memberikan perlakuan-perlakuan khusus terhadap industri perbankan syariah. Pengaturan dan ketentuan yang diterapkan pada perbankan syariah akan disesuaikan dengan nature of business-nya. Dengan demikian, konsekuensi dari hal tersebut adalah akan sangat wajar jika terdapat peraturan dan ketentuan yang memungkinkan tidak sama antara bank syariah dan bank konvensional. Yang ketiga, gradual and sustainable approach. Pengembangan perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan maupun pengaturan dilaksanakan secara bertahan dan berkelanjutan. Penyusunan ketentuan dan pengembangan infrastruktur perbankan syariah tentunya tetap harus didasarkan pada realitas yang dihadapi, khususnya dalam lingkungan yang masih belum sepenuhnya ideal menurut syariah. Pengabaian terhadap kenyataan ini akan menempatkan upaya pengembangan perbankan syariah pada posisi yang tidak membumi yang dapat berakibat kontraproduktif terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Berkaitan dengan hal ini, disadari bahwa terdapat kesulitan-kesulitan untuk segera mewujudkan kondisi ideal dari suatu sistem perbankan syariah yang harus berkembang. Penyempurnaan ketentuan dan infrastruktur pendukung perbankan syariah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan urgensi dan prioritas dari sejumlah tugas yang harus dilaksanakan. Kebijakan dan regulasi optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan memperkuat daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Namun, proses optimalisasi ini tidak terlepas dari kerangka kebijakan dan regulasi yang berlaku. Mengapa kebijakan dan regulasi penting? Yaitu yang pertama, arah pengembangan. Kebijakan memberikan arah yang jelas tentang pengembangan infrastruktur teknologi dalam perbankan syariah. Yang kedua, standar keamanan. Regulasi memastikan bahwa infrastruktur dibangun dan dioperasikan dengan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data nasabah. Yang ketiga, kepatuhan syariah. Kebijakan dan regulasi memastikan bahwa semua aktivitas perbankan syariah harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, perlindungan konsumen. Regulasi melindungi hak-hak konsumen dan memastikan mereka mendapatkan layanan yang adil dan transparan. Aspek-aspek kebijakan dan regulasi yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kerangka hukum. Undang-undang perbankan mengatur secara umum tentang kegiatan perbankan termasuk perbankan syariah. Yang kedua, fatwa Dewan Syariah Nasional. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI memberikan panduan mengenai penerapan prinsip syariah dalam produk dan layanan perbankan. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatur secara spesifik mengenai kegiatan perbankan termasuk perbankan digital. Kemudian standar teknis, standar keamanan informasi ISO 27001 PCI DSS. Yang pertama, standar interpretabilitas memastikan sistem perbankan dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional. Yang kedua, standar keterbukaan data memungkinkan berbagai data dengan pihak lain secara aman dan terkendali. Yang ketiga, aspek syariah. Yang pertama, prinsip-prinsip syariah. Semua produk dan layanan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan manfaat bersama. Kemudian, kontrol internal syariah. Bank syariah harus memiliki sistem kontrol internal syariah yang efektif. Kemudian tantangan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Optimalisasi infrastruktur perbankan syariah merupakan langkah krusial dalam menghadapi era digital yang semakin kompleks. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, keamanan siber. Serangan siber yang semakin canggih, ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan serangan ransomware menjadi semakin sering dan kompleks. Yang kedua, pelindungan data pribadi. Mengelola data nasabah yang sensitif memerlukan sistem keamanan yang sangat kuat. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Memenuhi berbagai regulasi keamanan data yang terus berkembang. Kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang pertama, integrasi teknologi dan prinsip syariah. Menjalin bahwa setiap inovasi teknologi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian audit syariah yang lebih kompleks. Proses audit syariah menjadi lebih kompleks dengan adanya sistem teknologi yang kompleks.
Selanjutnya, interpretasi hukum syariah yang dinamis. Interpretasi hukum syariah terhadap teknologi baru tetap berkembang. Selanjutnya, SDM yang kompeten. Keterbatasan SDM, kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknologi syariah. Sekarang masuk pada materi peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Adapun untuk meningkatkan peran keuangan sosial syariah, pemerintah telah meluncurkan roadmap pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Selain itu dilakukan transformasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswa. Transformasi pengelolaan ziswa juga tengah diupayakan antara lain melalui penguatan regulasi dan tata kelola, penguatan SDM dan riset, peningkatan awareness dan literasi, inovasi produk, digitalisasi dan platform dan sharing, serta peran industri pendukung perbankan syariah merujuk kepada berbagai sektor atau industri yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan operasional dan pengembangan perbankan syariah. Sektor-sektor ini saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Peran utama industri pendukung teknologi transformasi, pengembangan sistem membangun sistem informasi yang aman dan efisiensi untuk mendukung transaksi perbankan syariah, inovasi produk, mengembangkan produk dan layanan keuangan digital berbasis syariah seperti mobile banking, internet banking, dan pembayaran digital. Yang kedua, industri halal. Standarisasi produk membantu perbankan syariah dalam menyusun kriteria dan standar produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Sertifikasi memberikan sertifikasi halal bagi produk dan layanan perbankan syariah. Pengembangan pasar membuka peluangan pasar baru bagi produk dan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen halal. Yang ketiga, konsultan syariah. Etika bisnis memberikan konsultasi terkait etika bisnis dan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan produk membantu dalam mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa memberikan fatwa terkait produk dan layanan keuangan syariah. Yang keempat, pendidikan. SDM menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Penelitian melakukan penelitian dan pengembangan di bidang keuangan syariah. Yang kelima, media. Sosialisasi mempopulerkan perbankan syariah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaatnya. Informasi menyediakan informasi terkini mengenai perkembangan perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah di Indonesia sesuai dengan layanan dan target penggunaan yang berbeda. Berikut adalah contoh lembaga-lembaga keuangan syariah yang paling umum. Yang pertama, Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga yang menawarkan berbagai layanan perbankan seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan investasi, namun dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah menghindari adanya riba atau bunga dalam operasionalnya dan menerapkan sistem bagi hasil serta akad-akad syariah dalam transaksi perbankan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank syariah mencakup perusahaan pembiayaan yang menawarkan layanan keuangan seperti kredit atau leasing, namun tetap berbasis syariah. Lembaga ini melayani kebutuhan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau, baik untuk usaha kecil, menengah, maupun individu. Beberapa contoh lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia diantaranya adalah perusahaan pembiayaan kendaraan syariah dan pembiayaan rumah syariah. Yang ketiga, koperasi syariah. Koperasi syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang pelayanan keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan sistem gotong royong. Mereka menghimpun dana dan anggotanya dan memberikan layanan simpan pinjam yang mengedepankan prinsip kebersamaan dan tolong-menolong. Yang keempat, lembaga asuransi syariah. Asuransi syariah memberikan perlindungan finansial berbasis prinsip-prinsip syariah melalui konsep tolong-menolong antar peserta atau tabaru. Dalam skema ini, kontribusi yang dibayarkan peserta akan dikelola dalam dana kolektif yang dipakai untuk menanggung risiko serta lainnya. Kemudian, peluang praktik perbankan syariah di Indonesia sangatlah besar dan menjanjikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain
mayoritas penduduk Muslim Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Hal ini menciptakan basis pasar yang luas bagi produk dan jasa perbankan syariah. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Dan ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, minat masyarakat yang meningkat. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik dengan produk dan jasa perbankan syariah karena sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, potensi pasar yang belum tergarap. Masih banyak segmen pasar yang belum tergarap secara optimal oleh perbankan syariah seperti UMKM syariah dan pasar keuangan inklusif. Peluang spesifik perbankan syariah di Indonesia. Yang keenam, pembiayaan UMKM. Sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Perbankan syariah dapat berperan aktif dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, produk inovatif. Perbankan syariah dapat terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti produk berbasis digital dan syariah. Yang ketujuh, integrasi dengan sektor real. Perbankan syariah dapat memperkuat integrasi dengan sektor real seperti pertanian, perdagangan, dan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedelapan, peran dalam keuangan inklusif. Perbankan syariah dapat berperan penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan. 8. Dalam keuangan inklusif, perbankan syariah dapat berperan penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Kesembilan, ekspansi pasar. Teknologi digital memungkinkan perbankan syariah menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Yang ke-10, inovasi produk. Perbankan syariah dapat mengembangkan produk dan layanan digital yang lebih inovasi dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang ke-11, efisiensi biaya penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Kemudian, peningkatan kualitas pelayanan teknologi digital memungkinkan perbankan syariah memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan personal kepada nasabah. Kemudian, penguatan brand image dengan memanfaatkan teknologi digital di perbankan syariah dapat membangun citra yang lebih modern dan relevan dengan generasi muda. Selanjutnya, kolaborasi dengan fintech. Bekerja sama dengan fintech untuk mengembangkan produk dan layanan digital yang inovatif. Kemudian, penguatan sumber daya manusia, melakukan pelatihan kepada karyawan agar mampu mengoperasikan teknologi digital dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya, compliance dengan regulasi. Selalu mengikuti perkembangan regulasi dan tantangan yang perlu dihadap. Kemudian, compliance dengan regulasi. Kemudian, kompetisi. Persaingan dengan perbankan konvensional cukup ketat. Meskipun peluangnya besar, perbankan syariah Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, yang pertama, kurangnya pengalaman atau pemahaman. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan prinsip perbankan syariah. Yang kedua, produk yang terbatas. Pilihan produk perbankan syariah masih terbatas dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kemudian, peningkatan pelayanan. Perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan mudah harus menjadi trademark perbankan syariah. Ramah dalam melayani, mudah dan cepat dalam proses, serta murah dalam biaya administrasi. Begitu pula upaya permudah akses informasi dan pengambilan uang atau tabungan harus ditingkatkan. Pemanfaatan online internet dan ketersediaan fasilitas ATM di berbagai lokasi strategi dan mudah menjangkau merupakan keniscayaan. Contoh inovasi perbankan syariah di era digital, yaitu pembayaran digital, pengembangan aplikasi mobile banking, dan integrasi dengan berbagai platform pembayaran digital. Yang kedua, robo atau advisory. Penggunaan algoritma untuk memberikan rekomendasi investasi yang sesuai dengan profil risiko nasabah. Yang ketiga, blockchain.
Penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi. Yang keempat, kecerdasan buatan. Penggunaan kecerdasan buatan untuk personalisasi layanan dan deteksi fraud. Yang materi terakhir sekarang yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong perbankan. Masuk ke materi terakhir yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Inisiatif utama Bank Indonesia yang pertama, Master Plan Perbankan Syariah. BI telah menyusun dan secara berskala merevisi Master Plan Perbankan Syariah. Rencana jangka panjang ini menjadi peta jalan bagi pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti produk, layanan, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Program edukasi BI gencar melakukan program edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, produk-produk yang tersedia, serta manfaatnya. Kerjasama dengan lembaga pendidikan, BI bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengintegrasikan materi keuangan syariah ke dalam kurikulum. Sosialisasi melalui berbagai media, BI memanfaatkan berbagai media baik konvensional maupun digital untuk mensosialisasikan keuangan syariah kepada masyarakat luas. Nah, baik teman-teman, itulah penyampaian materi yang sudah saya sampaikan dari part 1 sampai part 6. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya yang sudah membantu saya menonton sampai akhir dari part 1 sampai part 6, dan pada saat ini yang dimana tugas ini diberikan oleh Bapak Dr. Suwito SEMSI yang sekarang ini juga merupakan tugas UAS dari mata kuliah ekonomi syariah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan di last part ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.